Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yarda wa asyhadu an la anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para guru, asatidzah dan lain-lain yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti diikuti dengan jawaban pertanyaan anak-anakku yang saya berusaha jawab. Adapun pelajaran kita sudah sampai di halaman 423. Bab 6, turunnya wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Di bagian tema kedua, hakikat wahyu dan urgensinya, ya. Hakikat wahyu dan urgensinya. Ini belum selesai nih, masih beberapa kali pertemuan. Ini mungkin pertemuan yang ketiga dari urgensinya wahyu, ya. Kita masuk saja. Setelah Ustadz menukil satu hadis dari Jabir bin Abdullah, yaitu 422. Di sana dijelaskan bahwa dua malaikat datang, yaitu Jibril dan Mikail, yang satu berdiri di atas kepalanya, di bagian kepalanya, yang satu di bagian kakinya. Lalu salah satu malaikat bertanya, beri permisalan kepada orang ini, ya, begitu, secara singkat begitu. Ya, lalu engkau, di salah satunya bicara, engkau wahai Muhammad seperti, ya, begitu. Jadi permisalan tuh, ya, di istilahnya Rasul sedang digambarkan, ya, idrib lahu matalan, ya, beri kepadanya permisalan Nabi. Kalau Nabi pernah memisalkan dirinya seperti orang yang menyempurnakan bangunan yang sudah hampir selesai, maka batu bata itu adalah aku, ya, aku, begitu. Lalu dipermisalkan Rasulullah itu, perumpamaanmu dengan umatmu adalah seperti seorang raja yang hendak membuat istananya, ya, istana. Jadi ada seorang raja ingin membuat istana, dan di dalamnya dibangun rumah. Di dalam istana itu dibangun rumah. Setelah membangun rumah, dia menyiapkan jamuan makan dalam rumah tersebut. Ada jamuan makan. Jadi ada raja, ada istana, ada rumah, ada jamuan makan. Lalu ia menyuruh seorang utusan untuk mengundang rakyat agar menghadiri jamuannya. Ada seorang utusan, ya, yang tugasnya untuk mengajak orang masyarakat sekitarnya untuk makan makanannya, ya, jamuannya. Di antara mereka ada yang memenuhi undangan, ya, utusan tadi, dan di antara mereka ada yang meninggalkannya. Jadi utusan mengajak, ada yang ikut, ada yang tidak. Allah sebagai rajanya. Nah, permisalan itu Allah lah rajanya, itu Allah. Istana sebagai Islamnya, ya. Istana sebagai Islamnya. Allah punya istana, Islamnya itu, istananya itu adalah Islam, agama Islam, dinul Islam. Bukan dimulai dari Nabi Muhammad SAW, dinul Islam. Mau ajaran Islam. Rumah sebagai surganya. Ya, di dalam istana itu ada rumah, ada Islam, ada rumah. Rumah itu adalah janahnya. Ya, begitu. Dan engkau wahai Muhammad ada sebagai seorang utusannya. Nabi Muhammad utusan yang tadi ngajak makan. Raja minta semua masyarakat makan. Ada yang ikut, ada yang enggak.
Nabi Muhammad adalah utusan. Permisalan ini sama dengan keasliannya Nabi. Ya, bahasanya rasul. Ya, raja ini punya seorang utusan untuk ngajak makan. Ya, rasul adalah rasul. Ya, permisalan dan hakikat sebenarnya Nabi sama, yaitu utusan. Barang siapa yang memenuhi undanganmu, berarti dia masuk Islam. Undanganmu, malaikat bilang, barang siapa yang memenuhi undanganmu, wahai Rasul Muhammad, mereka nggak panggil Rasul ya, ya Muhammad, berarti mereka masuk Islam. Dan barang siapa masuk Islam berarti akan masuk surga. Dan barang siapa masuk surga berarti dia memakan apa yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Tirmidzi 2860 dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Albani. Artinya alhamdulillah kita Islam semua. Artinya kita akan makan makanannya, ya. Sebelum makan kita masuk surga dulu, begitu, ya. Maka berbahagialah. Andaikan seorang tidak punya apa-apa dalam kehidupannya sampai mati, cuman seteguk air, sesuap nasi, dia bertahan sampai mati, itu sudah keindahan karena dia masuk Islam. Dia akan masuk jannah. Penderitaan yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun hilang, ya, begitu. Dan sebaliknya, ada seorang dari kecil sudah diurus, hidup di istana, nggak pernah susah, nggak pernah sakit dan lain-lain. Jika mati dimasukin ke neraka karena kafir. Ditanya apakah engkau hidup nikmat di dunia? Tidak, sama sekali tidak. Setelah dia mengalami beratnya neraka. Jadi anak-anakku sekalian, bekal ini adalah bekal yang ada di agama Islam. Bukan di filsafat, psikologi, ilmu-ilmu modern, ilmu barat dan lain-lain. Jadi kalau kita hidup menghabiskan waktu sekedar memahami biologi, bukan nggak termasuk min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Sebaik-baik Islamnya seorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kalau Rasulullah menganggap alam semesta ini bermanfaat, pasti setelah Isra Mi'raj yang malaikat Jibril aja nggak bisa ikut sampai sampai berjumpa Allah, pasti pulangnya menjelaskan ya fisika, teori, cahaya dan lain-lain, Andromeda, ya galaksi, Bima Sakti dan lain-lain. Itu remeh-temeh dianggap oleh Allah karena Allah yang menciptakan. Dan itu juga remeh-temeh bagi Nabi Muhammad SAW. Makanya yang dijelaskan sholat. Makanya aneh jika ada orang Islam tapi nggak sholat. Ya, sibuk mempelajari misalkan ya kuman. Bukan nggak boleh, tapi jangan hal-hal itu merusak keislaman kita. Surga di tangan kita semua. Cuman ya kuncinya itu la ilaha illallah. Ulama menjelaskan kunci memang la ilaha illallah, tapi kunci itu ada geriginya. Ya, kunci yang polos nggak bisa membuka, tetap nggak bisa membuka. Artinya la ilaha illallah tanpa amalan dan lain-lain, kepercayaannya juga nggak benar. Ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi dia nggak akan bisa membuka surga. Maka geriginya adalah ya telah syahadat, sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Lalu dilanjutkan dengan hadis. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkata, "Faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah, wa man asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad asa Allah." Ya, begitu. Standar taat kita pada Allah dan maksiat kita pada Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Taat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya bilang, Bukhari ya, sahih. Barang siapa yang taat kepada Muhammad SAW, sejatinya, hakikatnya, ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang menyelisihi Muhammad SAW, sejatinya dia menyelisihi ya Allah. Hadis ini sahih, ini wahyu. Ya. Al-Quran dan misluhu. Misluhu itu hadis. Ya berarti wahyu juga. Gitu. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan. Ya. Wa man ittabahu kana fil jannati wa man lam yattabi'hu. Ya.
udziba. Barang siapa yang mengikuti Muhammad SAW, maka tempatnya di surga. Dan barang siapa yang tidak mengikutinya, maka ia akan disiksa. Hadis riwayat Ahmad, dan dinyatakan lemah oleh Al-Arnaud, ya, dilemahkan tapi maknanya sahih. Itu lemah dari segi sanad dan dipakai. Karena apa? Ustaz di dalam bukunya, di depannya, buku ini dilengkapi dengan peta-peta, dihiasi dengan berbagai faidah, disertai penjelasan riwayat yang sahih dan yang lemah. Artinya bukan lemah jiddan. Di depannya itu, kalau yang punya buku bisa dilihat itu. Di sini dijelaskan lemah oleh Arnaud, tapi bisa dipakai. Barang siapa mengikuti wahyu yang diturunkan Allah Jalaluhu, maka ia akan masuk ke dalam surga. Jika ia tidak mengikutinya, maka ia akan diazab dengan siksa yang pedih. Semua orang tahu tentang hal ini, tetapi mereka tidak menempatkan kedudukan wahyu tersebut sesuai dengan kedudukannya. Ya, orang tahu ngikut Allah dapat surga, ngikut Nabi Muhammad dapat surga, tapi tidak bisa menempatkan dalam kehidupannya, ya, kedudukan yang benar kata-kata itu. Hal itu disebabkan karena mereka sendiri yang sangat disayangkan juga tidak menempatkan kedudukan Allah Jalla Jalaluhu sebagaimana mestinya. Nah, ini orang bilang cinta Allah, cinta Nabi, tapi nggak menempatkan Allah pada posisinya, tidak menempatkan Nabi pada posisinya. Mengenang Nabi hanya setahun sekali, tidak mengikuti jejaknya, ya. Acara Isra Mi'raj penuh masjid, begitu salat subuh cuman imam sama merbot tahu ya, pengurus masjid dan jemaah yang udah tua-tua. Apakah ini hakikat Isra Mi'raj? Maulud, cinta Nabi bermiliar-miliar, ya, masjid kosong, ya. Nah, ini nggak benar, itu tidak menempatkan Allah dan Rasulnya pada tempatnya yang tepat. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatahu yaumal qiyamati was samawati, ya, matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, ya. Dan mereka tidak mengagukan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci, ya Tuhan, dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Surat Az-Zumar 67. Ya, di sini saya kutip tentang tafsir ayat ini. Ya, begitu. Dan ini ada berita yang tadi yang kita bacakan, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, ya, begitu. Dari Abdullah bin Mas'ud, ya, secara singkat sanadnya menceritakan bahwa pernah datang seorang pendeta Yahudi pada Rasulullah. Ini Bukhari, ya, sahih. Jadi ada pendeta Yahudi datang pada Rasulullah SAW lalu berkata, hai Muhammad, sesungguhnya kami menjumpai bahwa Allah SWT menjadikan langit pada satu jari tangan dan bumi pada satu jari tangan lainnya, dan pepohonan pada satu jari tangan, dan air serta manusia pada satu jari tangan, sedangkan makhluk lainnya pada satu jari tangan. Lalu Allah berfirman, aku adalah raja. Maka Rasulullah SAW tertawa sehingga gigi seri beliau kelihatan karena membenarkan ucapan pendeta, yaitu pendeta Yahudi. Yahudi aja paham Allah punya jari dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis-hadis seperti ini, hadis yang datangnya dari seorang Yahudi dan dibenarkan, maka itu benar, sahih itu. Ya, walaupun datangnya dari Yahudi. Yahudi punya ilmu, ya, kesalahan dia nggak beramal dengan ilmunya. Ya, punya ilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat dijelaskan artinya mereka kenal Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anaknya, ya, begitu. Seandainya orang-orang mengagungkan Allah, mereka tidak akan menyelisih Allah. Namun ternyata mereka melupakannya
dan melaikannya. Oleh karenanya kelalaian mereka ini akan mengantarkan mereka menuju bencana yang besar di dunia dan akhirat. Dari Rabb semesta alam. Berikut ini adalah pembahasan bahwa sejarah dan kisah Nabi Muhammad SAW dari awal hingga akhirnya ya seluruh adalah wahyu. Jadi perjalanan Nabi sebelum lahir, ya lahir, setelah lahir, masa kecil, semua itu perjalanan wahyu. Ya begitu. Karena Rasulullah berfirman, Allah berfirman, Rasulullah untuk menyatakan, ana basyaru mithlukum yuha ilai. Aku manusia seperti kamu sekalian, yang bedanya aku diberi wahyu. Dalam ayat ini An-Najm 3-4 wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkan itu, yaitu Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ya 3-4. Jadi berbahagialah kita menjadi orang Islam karena petunjuknya lengkap ya tentang tauhid kepada Allah mudah sekali. Allah itu esa, tidak berbilang, tidak beranak, tidak beristri, tidak perlu makan, tidak perlu disediakan makan. Bahkan Allah nanti dijelaskan ya dalam tanya jawab saja kita jelaskan ya begitu. Jadi kita hanya fokus beribadah sesuai dengan petunjuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita nggak boleh beribadah kecuali nunggu perintah apa saja. Ibadah itu aslinya itu haram ya, nggak boleh. Muamalah aslinya mubahah, halal. Ibadah nggak boleh. Sebagaimana beberapa sahabat waktu mau perang, dia melihat para kaum Quraisy syirik menggantungkan pedang-pedangnya di bawah pohon. Lalu sahabat langsung, ya Rasulullah, buatkan kami Zatul Anwat, tempat gantungan pedang-pedang kami agar perang nanti ya seperti mempunyai kekuatan seperti zimat lah begitu. Rasulullah ini beristighfar, innalillahi subhanallah, maha suci Allah. Kamu ini permintaan kamu seperti kaum Yahudi meminta ya Tuhan menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan, patung begitu. Itu karena kebodohan. Sahabat juga masih bodoh, baru masuk Islam. Tapi langsung dibenarkan, ya begitu. Nah, posisi kita dalam mengagungkan Allah, ya Allah yang mempunyai alam semesta dan lain-lain, ya yang alam semesta ini sampai sekarang belum ada batasnya. Saintis sampai sekarang yang sudah memahami kecepatan cahaya pun ya hanya menilai ada satu titik ya cahaya yang bintangnya itu sudah hancur lebur, tapi cahaya waktu hancurnya baru sampai ratusan tahun atau puluhan tahun ke bumi. Benda-benda yang astronomi sains baru menangkap cahaya itu baru kemarin, baru 2 hari yang lalu. Padahal itu perjalanan cahaya itu ya yang kecepatannya 3.600 km per detik. Baru sampai kemarin misalkan itu ratusan tahun yang lalu dia berjalan. Baru sampai ke kita. Bendanya udah hilang itu, udah hancur. Begitulah. Dan itu semua di kekuasaan Allah. Jadi aneh kalau orang yang nggak mau sholat, nggak mau bertauhid, bahkan minta pada Allah, minta Nyi Roro Kidul, dukun, gunung, kuburan, orang soleh yang sudah mati, ya nggak ada manfaatnya. Itu bisa melanggar ya tauhid. Padahal Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'buduna mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam berdin, bebas dari syirkul akbar, syirkul asghar, dan syirkul khafi. Ya, begitu. Nah ini ya, kita sampai sini saja. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan tapi ada 2 bagian dalam pertanyaan itu. Kita stopkan di 425 ya, di ayat di mana dia dan tidaklah yang diucapkannya yaitu Al-Quran.
ya, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan padanya. Ya, karena ada tuduhan, ya itu kan karangan Muhammad. Itu apa yang di dalam benaknya keluar. Kalau ada manusia bisa mengucapkan seperti Quran dari dirinya, itu mengagumkan. Ya, pasti ada manusia lain yang bisa juga, baik kurang sedikit, sama, atau lebih sedikit. Sampai sekarang nggak ada. Ya, begitu. Dan kita dijamin Quran ini murni asli sampai hari kiamat, sampai hilang nanti tulisannya. Begitu. Ya. Apa dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah, apa ya, saya nggak keluar itu. Selama jika kamu ragu, ya, fa'tu bisurati min misli wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu, ya, dalam keraguan, datangkan satu ayat seperti itu. Ajak teman-teman kamu, saintis saya ilmuwan, ahli syair, ahli bahasa dan lain-lain. Ya, tapi jangan minta tolong pada Allah. Ya, min dunillah, kecuali Allah. Betul. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakun nar allati waquduhan nasu wal hijarah wa iddat lil kafirin. Ya, pasti kamu nggak akan mampu. Kalau nggak mampu, siap-siap, ya, masuk neraka. Dan neraka itu disediakan yang isinya manusia dan batu, yang disediakan untuk orang kafir. Begitu. Kalau bakar Quran mah gampang. Besok bakar, ya, besok ada lagi. 1.000.000 mereka bakar, 1.000.000 kita bisa cetak. 1.000.000.000 mereka bakar, 1.000.000.000 kita cetak. Seluruh Quran mereka bakar akan ditulis ulang oleh para ulama dari hafalannya. Anak-anak kita juga bisa koreksi yang sudah hafal, begitu. Jadi tenang aja, mereka akan buntu dalam hal mencegah wahyu masuk ke dada-dada kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Ya, begitu. Wallahu alam. Kita cukupkan kajian kita masuk ke tanya jawab. Ada pertanyaan yang keberapa? Yang keempat, ya, yang saya catat. Kiat-kiat dalam meminta sesuatu pada Allah dan akan jadi dua nih. Menghadapi kekhawatiran terhadap masa depan. Menghadapi kekhawatiran terhadap masa depan. Yang nulis ini masih ingat apa enggak? Ada yang ingat kan? Ada yang nulis kan? Saya nggak ngarang ini, saya tulis, ada tulisannya di saya. Ya, kiat-kiat dalam meminta sesuatu kepada Allah. Ya, ini semua melekat di dalam diri orang beriman, orang Islam. Ya, pertama, dalam hadis qudsi yang panjang ini, hadis qudsi, ya, dijelaskan. Hadis ini panjang, riwayat Muslim. Ya, saya singkat saja. Dalam hadis ini, satu, Allah tidak zalim. Ya, kiat-kiatnya memahami bahwa Allah tidak zalim. Kedua, Allah memberi petunjuk. Karena kan kita mau minta nih. Ya, kalau kita minta ini itu, pastikan kalau Allah nolak, Allah tidak zalim. Begitu. Kok teman saya minta sama di depan Makkah, sama doanya saya dengar, dia juga doanya, dia dikabulkan, saya tidak. Allah zalim nih pada saya. Tidak, pastikan itu. Salah itu. Zon itu salah. Itu namanya suuzon kepada Allah. Nanti saya bacakan hadisnya. Kedua, Allah memberi petunjuk. Apa yang paling penting bagi kita? Kadang-kadang kita minta yang nggak penting, remeh-temeh. Allah kasih yang penting. Petunjuk tuh namanya. Tiga, Allah memberi makan. Kita boleh nyari makan. Apa? Bapak mana? Lagi cari makan. Ya, kita begini merantau, ya, cuma nyari makan. Padahal ya punya mobil, punya pabrik. Itu istilah. Tapi benar, Allah memberi makan. Allah nggak perlu dikasih makan. Makanya nggak boleh ada sesajen dan tidak ada boleh sesajen sebagaimana orang-orang yang masih berkepercayaan makhluk, ya, perlu sesajen, kopi, telur, ya, sosis, mungkin sekarang Pizza Hut,
Nggak boleh itu, sajian-sajian itu nggak perlu Allah. Kalau ada berarti korin, jin dan lain-lain. Itu bukan Allah. Allah nggak perlu itu. Allah yang memberi makan. Allah memberi pakaian. Intinya kita lahir ada yang pakai Levi's, baru lahir nggak ada. Kasihan ibunya kalau baru lahir pakai Levi's. Ya kan? Semua telanjang, mau Nabi semua telanjang. Hatta Nabi yang seharusnya dijaga tetap nggak ada berita Rasulullah lahir pakai baju ihram, nggak ada. Hadis palsu aja nggak ada. Kecuali ya ada mengeluarkan hadis itu. Riwayat saya itu namanya. Allah yang ngasih pakaian semua. Kelima, Allah memberi ampunan. Dosa kita numpuk segunung, sebanyak buih di lautan, tetap pintu Allah terbuka untuk hambanya yang bertobat. Ya. 6, hamba tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat pada Allah. Ketaatan kita, maksiat kita nggak merusak Allah kekayaannya. Ketaatan kita nggak menambah. Artinya Allah nggak dapat apa-apa. Allah nggak perlu apa-apa dari makhluknya. Ya. 7, ketaatan hamba tidak menambah kerajaannya. Kerajaannya itu kekal, ya, tidak akan bertambah dengan ketaatan kita. Kalau semua manusia, ya itu nanti hadisnya. Ya, kalau masih maksiat tidak mengurangi kerajaannya. 9, mengabulkan permintaan seluruh hamba, ya, tidak mengurangi apa yang ada di sisinya. Jika ada semua satu kelas minta, nggak akan berkurang sedikit pun, ya, kekayaan Allah. 10, amalan baik dan buruk untuk pelakunya. Kalau kita baik, ya itu amalan baik yang Allah catat dan Allah balikan untuk kita. Kalau kita beramal buruk, jangan salahkan kalau seorang itu akhirnya di neraka, salahkan dirinya. Ini hadis panjang. Hadis ya dari Abu Dzar, ya, atau ya diantaranya, ya ibadi, ya ini haram tu zulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, ya, wajaltuhu bainakum muharraman fala tazalamu, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Manusia keseringan pengen minta ini, minta itu, tapi dia zalim. Zalim pada Allah, pada Rasulnya, pada orang tuanya, pada dirinya sendiri, pada anak istrinya, pada teman sejawat kerjanya dan lain-lain, pada tetangganya. Lalu tahu-tahu minta ini, minta itu. Padahal itu semua keharaman. Keharaman yang paling besar adalah inna syirka la zulmun azim. Dia minta pada Allah tapi dia syirik. Padahal Allah telah terangkan kezaliman yang besar kamu, wahai hambaku, adalah engkau menyekutukanku padahal engkau baru minta. Minta pada Allah, minta pada dukun. Ya ini. Atau kezaliman kedua yaitu menyaingi Rasulullah. Ya, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Oh tidak, ada bid'ah yang baik. Ada bid'ah yang hasanah dan lain-lain, menyaingi Rasulullah dalam banyak hal, lalu minta keberkahan hidupnya. Zaliman yang ketiga, ya, Allah ridho pada orang tua, ya, ridho Allah, ya, di atas ridho kedua orang tua. Kita zalim pada orang tua kita, disuruh belajar kita bermain-main, nggak amanah, ya, nggak membantu mereka dalam kesusahan dan lain-lain. Kalau masih pelajar, posisikan diri sebagai pelajar. Nggak usah ikut demo, nggak usah ikut ini itu. Itu amanah yang dibebankan dari Allah, ya, kemudian dari ibu, bapak untuk adik-adik belajar. Fokus. Kalau zalim kepada semuanya, pada diri juga, terus tahu-tahu minta. Kiat-kiat minta jauh dulu kezaliman. Gitu ya. Kedua, Allah memberi petunjuk. Ya ibadi kullukum dallu ilaman hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, seluruh kami itu sesat. Ya, sesat. Ya. Kecuali orang yang aku beri petunjuk. Makanya man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang memberi petunjuk. Hatta Nabi mendakwahkan pamannya karena pamannya dikunci mati hatinya. Ya, begitu.
Kata Nabi, apalagi sekedar kita, sekedar guru, ya, yang lemah, masih banyak keperluannya kekurangannya kelihatan. Rasulullah yang sempurna nggak bisa mengislamkan semua keluarganya. Ada yang Islam, ada yang tidak. Ya, makanya kita mohon petunjuk, itu yang paling berharga. Jadi urutan, jangan zolim, ya. Setelah itu yakin, ya. Minta pertama ada petunjuk dalam segala hal, ya, begitu. Hadis ini luas sekali. Dan pastikan manusia perlu makan, maka Allah tampilkan, ya ibadi kulukum ja'ayun ilaman at'amtuhu, ya, at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua ini lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Hatta ada MBG, RPG, apa tuh macamnya, ya. Kita ini aslinya lapar, dan bukan pemerintah yang ngasih, Allah yang ngasih makan. Yakinkan itu. Ya, lagi kita bulan puasa, kita akan mengalami proses pendidikan tajrib, mengalami. Tajrib itu mencoba hidup miskin. Walaupun makanan di depan meja kita, ya, menggiurkan, kita tidak boleh menyentuh. Agar kita ingat orang-orang di Palestina, yang di Aceh, Matrabat dan lain-lain, orang yang sekitar kita yang masih kelaparan. Ya, masih ada orang yang makan nasi saja. Ya, begitu. Itu Allah semua yang memberi makan. Ya. Fastat aimuni at'imkum, maka mintalah makanan kepadaku. Ini aku akan memberi kalian makan. Ini adalah hadis ini memberi petunjuk kalau minta kiat-kiatnya apa. Satu, jangan zalim. Ya, mau dikasih emas 3 kilo tapi nggak dapat makanan sebulan, mau? Janganlah, ya Allah berilah saya emas 4 kilo 5 kilo lumayan, tapi nggak dikasih makan, mau? Pasti nggak mau. Dan perintah, kenapa kok makanan kelihatan remeh-temeh dalam hadis ini? Tidak, karena ada hadis khusus, yang sifatnya umum. Hadis khusus yaitu Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, ya, sallallahu kulli syai' hatas, ya, atasya. Mintalah pada Allah, bahkan meminta tali sendal sekalipun minta pada Allah. Ini kaidah meminta, jangan takut meminta sama Allah. Ya, doa wal ibadah. Doa itu ibadah, baik diterima atau tidak doa kita, baik disimpan untuk kebaikan kita. Nggak selalu kita pengen kaya, Allah nggak kabulkan untuk kebaikan kita. Mungkin kalau kayak kita kaya, kita lupa sholat, ya, dugem terus, keliling terus, shopping terus, di mall terus, ya, akhirnya nggak baca Quran, nggak menjaga murojaah dan lain-lain. Selalu ada manfaat apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Yang penting husnuzon, dan Allah tidak zalim. Allah mengharamkan dirinya tentang kezaliman. Jadi Allah tidak pernah zalim pada kita. Kita yang zalim pada Allah. Itu kemungkinan. Ya. Jadi Aisyah saja minta sekalipun tali sendalmu. Ya. Hadis Al-Baihaqi. Ya. Begitu. 4, Allah beri pakaian. Ya ibadi kullukum ari'a illa man kasautuh. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Allah mengajarkan kita melihat kenyataan, jangan sombong. Sekarang punya pakaian 3 lemari, pakaiannya sendiri. Padahal masih pelajar. Hatta adik-adik sekalian sudah punya kekayaan, nggak perlu ngumpulin pakaian. Setiap fashion ganti, beli sesuai saja, ya, begitu. Masih banyak hal-hal yang kita bisa kerjakan untuk di akhirat, ya. Kecuali beli pakaian untuk dibagikan pada ibu-ibu yang nggak punya jilbab, berdakwah dengan jilbab. Ibu pakai jilbab nggak mau? Kenapa ibu nggak mau? Aku kan nggak punya jilbab, kan jilbab mahal. Ini bu aku kasih, ya bu, besok pakai ya, begitu. Kalau ada yang punya kekayaan, jangan untuk pakaian yang sudah numpuk 3 lemari masih ngumpulin. Sementara tetangganya mau pakai jilbab, bukan nggak mau, tapi nggak mampu beli jilbab atau pakaian panjang, gitu. Dari sini ada penjelasan
Ya. Wa kana ba'da salaf yas'alullah fi salatika kullu ya hawaijah ya. Dahulu para salaf meminta kepada Allah dalam salatnya semua kebutuhannya sampai-sampai garam untuk adonannya dan tali kekang untuk kambingnya. Jami ulul wal hikam. Ini ulama menjelaskan tentang keadaan salaf. Jangan malu minta Allah tentang garam apapun kebutuhan kita. Ya, tapi kaidahnya kita berhusnuzon pada Allah kalau tidak dikabulkan. Ya, yakin bahwa permintaannya kita ini mungkin nggak penting. Makanya Allah kabulkan yang lain. Banyak hal-hal yang kita tidak minta Allah kasih. Kita hitung-hitung itu. Jangan langsung suuzon pada Allah. Ini hati-hati. Jangan langsung menyatakan aku minta pada Allah, tapi Allah nggak kabulkan. Padahal malaikat sudah siap ya mengerjakan apa perintah Allah, kabulkan doa fulan. Tapi begitu di sejengkal lagi atau 1 senti lagi terkabulkan, orang ini nggak sabar ngomong. Sudah doa lama-lama nggak dikabulkan, ya naik lagi itu. Itulah orang yang nggak dikabulkan doanya. Dan juga kalau mau sesuatu bersihkan diri kita. Paling penting adalah sebelum minta ini minta itu, pastikan minta, ya Allah aku pendosa siang malam, ampunkanlah dosaku. Ya ibadi innakum tuhti'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan pada malam dan siang hari. Ya, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku di jam saya akhiri di sini. Semoga kita jumpa nanti saya lanjutkan jawaban ini. Ini belum masuk jawaban kedua, yaitu bagaimana menghadapi kekhawatiran terhadap masa depan. Ini memang anak-anak sekarang, terutama para remaja putri, dia banyak kekhawatiran. Di antaranya dapat jodoh apa enggak, kalau dapat soleh apa enggak, kalau soleh kaya apa enggak, kalau kaya ganteng apa enggak, kalau ganteng, dan lain-lain. 1001 harapan. Minta pada Allah. Mungkin dia enggak ganteng tapi soleh. Kalau dapat semuanya nanti di jannah. Ya, doa yang baik jadi bidadari, nanti dapat bidadara di sana. Ya, suami idaman. Kalau sekarang cari suami idaman, di sini ada, di sini kurang. Bahkan banyak kurangannya. Sekarang pulang rumah standar suami idamanku. 1, soleh mutlak. 2, baik ya, baik padaku mutlak tuh. Tik semua itu. 3, ganteng. Bisa iya bisa enggak. Mudah-mudahan ganteng gitu. Bikin harapan sendiri dan minta sama Allah dari sekarang. Ya. Kalau nggak mau nikah juga nggak apa-apa, tapi jangan membenci pernikahan. Ada orang mungkin, saya nggak kuat kayaknya kalau nikah. Mungkin melihat pengalaman orang tuanya, pamannya dan lain-lain. Ya, tapi tidak boleh membenci pernikahan. Ya, nikah sunnati paman. Ya, barang saya membenci, pala minna. Paman raghibi an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, kalau nggak benci ya bukan dari kaumku, maksudnya bukan kafir. Ya, artinya tidak benar-benar mengikut Nabi begitu. Wallahu alam, kita lanjutkan jawabannya nanti ya untuk menyelesaikan pertanyaan pertama. Ya, saya ada lagi hadis dan hadis-hadis permintaan yang sesuai dengan sholat kita. Makanya barang siapa yang nggak sholat berarti dia nggak pernah meminta pada Allah. Padahal begitu banyak zikir-zikir dan doa-doa di sholat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.